Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wa qala aidan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Baharudin PT PAL, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan, rahimana wa rahimakumullah. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian Zuhur siang ini, kita akan membahas tentang dakwah ukhuwah. Dakwah itu mengajak, ajak-ajak. Ukhuwah untuk persaudaraan. Artinya dalam dakwah itu ada metodologi bahwa secara psikologis orang yang kita ajak itu adalah saudara, dan kita mengajak kepada saudara kita untuk menyambungkan tali persaudaraan yang lebih erat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dakwah ukhuwah akan tercapai apabila manakala kita memiliki pemahaman yang luas, pemahaman yang fleksibel, pemahaman yang lebih elastis, bukan pemahaman yang kaku, bukan pemahaman hanya cara ini saja yang harus kalian ikuti. Tidak seperti itu. Di dalam dakwah, yang pertama, ada sesuatu yang wajib kita sepakati, bahwa di dalam bertauhid kepada Allah, pemahaman keimanan tauhid kita sama, tidak boleh beda. Dalam bingkai apa? Dalam bingkai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa dua kalimat syahadat yang jadi pegangan sama, Allah menjadi tujuan tempat kita menghamba sama, di dalam bingkai tauhid, dalam bingkai prinsip hidup, dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akidah sama, tidak boleh beda. Jadi memandang siapapun yang syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Sebagaimana pemahaman dia saudara kita, maka sikap kita terhadap saudara adalah harus benar-benar menjadikan dia saudara, bukan musuh. Sekalipun ada perbedaan yang harus disepakati. Apa? Perbedaan yang boleh dan disepakati adalah dalam bidang cabang, dalam bidang syariah, dalam bidang bab ibadah, dalam bidang tata cara kaifiah melakukan peribadatan, itu syariat. Jadi sekarang ini muncul dakwah yang dimana dakwah itu
mengharuskan kalian harus seperti pemahaman saya. Apabila tidak sama dengan pemahaman saya, maka itu salah, maka itu neraka, maka itu bid'ah dhalalah, maka engkau telah keluar dari kebenaran. Padahal yang dimaksud dalam dakwah seperti itu bukan di bidang akidah, tapi di bidang masalah syariah. Contoh jemaah yang dimuliakan Allah, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemahaman yang sudah ada dari kalangan para ulama. Sekali lagi, kita ini beragama berdasarkan pemahaman para ulama. Kalaupun ada orang dalam dakwahnya bergebu-gebu, kembalilah kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Iya, benar. Tapi bagaimana mungkin, bagaimana caranya kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah, kepada hadis Nabi, kepada pemahaman yang salih, yang sahih, kalau tidak mengikuti pemahaman para ulama yang memang ahli di bidang ilmunya. Ayo kembali ke Quran, ayo kembali ke sunnah. Lalu yang dimaksud adalah gini loh, cara aku menerjemahkan Quran, memahamkan Quran, cara aku memahamkan hadis. Bukan cara aku, tapi menurut pemahaman bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, dan bagaimana para ulama. Ulama yang dimaksud siapa? Ulama para imam besar, imam mazahib, imam mazhab yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ulama empat ini sebagaimana dalam doa Nabi, sebagaimana yang dimaklumatkan oleh Rasulullah, sebaik-baik zaman yang terbaik adalah zamanku, kata Nabi. Zaman sahabat yang berjumpa dengan Nabi, kemudian satu generasi setelahnya, satu generasi setelahnya. Dan generasi yang disebut Nabi adalah generasi pada periodisasi, yaitu ulama-ulama yang empat itu. Jadi para ulama yang empat ini memang berada dalam apa yang disabdakan Rasulullah. Maka pemahaman keagamaan kita tidak boleh lepas dari pemahaman keagamaan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh sependapat untuk tidak sependapat. Jadi kita sependapat untuk tidak sependapat. Contoh, masalah kunut. Itu kita maklumi ada beda pendapat di kalangan ulama besar. Maka kalau yang sependapat kunut, monggo kunut. Yang tidak sependapat tidak kunut, monggo tidak kunut. Sepakat untuk tidak sepakat. Masalah zikir usai salat boleh dijaharkan, boleh disirkan, doa boleh bersama diaminkan, boleh sendiri-sendiri, sepakat untuk tidak sepakat. Kalau ada beda pendapat, monggo. Ini untuk menjalin ukhuwah. Sekarang muncul pola dakwah tidak seperti itu. Harus begini, tidak boleh begitu. Kalau tidak begini, maka tidak benar. Kalau tidak begini, itu sesat. Kalau tidak begini, neraka. Kalau tidak begini, tidak benar keagamaannya. Ada pola dakwah, metode dakwah seperti itu sekarang ini. Sangat disayangkan. Di dalam surat Hud itu Allah berfirman ayat 118 kalau tidak salah, bahwa jika Allah menghendaki umat ini bersatu, umat wahidah. Jadi Allah menghendaki umat ini umat yang satu. Wa kanu mukhtalifin, tetapi mereka berselisih pendapat. Mukhtalifin itu ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan sisi fikih, perbedaan sisi cabang ibadah, bukan perbedaan tauhid. Mukhtalifin berselisih ini bukan berselisih permusuhan.
Karena berbeda pendapat itu tidak harus saling bermusuhan. Apakah setiap berbeda pendapat kita jadi bermusuhan? Tidak. Justru kalau ada beda pendapat jadi permusuhan, kalau beda pendapat jadi musuh. Karena kamu tidak sependapat, walaupun sama Islamnya, kamu musuh saya. Bukan seperti itu. Maka untuk bisa memiliki akhlak ukhuwah, maka orang itu harus banyak guru, harus banyak paham. Kalau pemahamannya hanya satu guru yang sepaham saja, tidak mau menerima guru-guru yang beda paham, sulit bisa paham. Menunjukkan sempitnya cara pemahaman ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ayat Qur'annya sudah jelas. Allah saja memaklumkan kepala boleh sama hitam, tadi cara paham boleh berbeda. Dalam ayatnya ada, maka ada ayat Al-Quran, Allahu yajma'u bainana wa bainakum. Besok nanti di akhirat Allah akan menghimpun, mengumpulkan antara kami dan antara kamu semua untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang diperbuat. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka sebagai seorang muslim, ya, dakwah ukhuwah, bahwa mengajak siapa yang kita ajak adalah sesama saudara muslim, maka perlakukan dia saudara, tidak dicela tapi dihormati, tidak dihina tapi ada kepedulian, kebersamaan di situ. Bagaimana mungkin kita bisa toleransi dengan non-muslim, tetapi sesama muslim saja kita tidak mampu untuk toleransi? Ini banyak gerakan dakwah yang memaksakan kehendak, sehingga mengusik ketentraman, mengusik kebahagiaan, mengusik ukhuwah. Pola dakwah di negeri ini sudah lama bagus. Perbedaan-perbedaan sudah diperkecil, sehingga sekarang bagaimana diperkuat persamaannya. Kalau ada perbedaan ya sudah, monggo silahkan berbeda, tapi bisa saling menghormati. Nah sekarang justru ada pola dakwah, metodologi dakwah, yang metode dakwah itu tidak seperti ini. Jadi kalau tidak sama dengan apa yang saya sampaikan, berarti salah. Ini sangat disayangkan, jemaah dimuliakan Allah. Kalau kita berpendapat sebagai orang yang memiliki akal sehat, sebenarnya setiap orang melakukan suatu amalan pasti dia punya dasar untuk berbuat. Kenapa Bapak pagi nggak sarapan dulu? Pasti punya alasan. Kenapa jam segini sudah makan 3 kali? Pasti punya alasan. Kenapa Bapak tadi tidak sholat qobliyah zuhur? Pasti punya alasan. Setiap orang berbuat pasti ada alasannya. Begitupun beragama. Kenapa kelompok Islam ini seperti ini? Kenapa yang ini harus seperti ini? Kenapa organisasi ini seperti ini? Pasti semua yang mereka kerjakan, sisi pengamalan agama, mereka punya dasar agama. Walaupun dasar agama itu mungkin saya tidak sependapat, itu boleh. Boleh, saudara. Saya sering mengulang-ulang. Imam Malik itu termasuk seorang imam, Imam Malik. Imam Malik itu seorang imam yang tidak suka kalau sholat subuh itu ada kunut subuh. Tidak suka. Tapi ketika mengajari kepada santrinya, beliau mengatakan, wahai para santriku, ketika engkau nanti pulang kampung, engkau sholat di suatu masjid yang imamnya ketika sholat subuh melaksanakan kunut subuh dengan dijaharkan, dikeraskan, lalu dengan mengangkat tangannya, hendaklah engkau pun mengangkat tanganmu dan mengaminkan kunut imam tersebut. Padahal Imam Malik tidak melaksanakan kunut. Lalu para santrinya kaget, wahai Tuan Guru, bagaimana Tuan Guru memiliki sikap seperti itu? Bukankah Tuan Guru termasuk imam yang tidak melaksanakan kunut? Apa jawaban beliau? Saya lebih senang ukhuwah. Saya lebih senang terjalin persaudaraan daripada mementingkan urusan fikih, daripada egois terhadap pemahaman yang diyakini atau pemahaman yang dipakai.
Seperti itu. Artinya apa? Ukhuwah, merelakan diri untuk bisa menghormati, bahkan ikut mengaminkan. Supaya apa? Terjalin ukhuwah. Ya sama. Jadi kita ini sama. Misalkan mohon maaf, kalau imamnya NU berada di kalangan Muhammadiyah sholat subuh, ya imam bisa menghormati makmumnya tidak kunut subuh. Ya begitu pula imamnya yang Muhammadiyah ketika sholat di Masjid NU waktu subuh, maka imam Muhammadiyah bisa kunut subuh. Seperti itu, dan itu sudah dicontohkan. Imam Asy'ari bagaimana Hadratus Syekh tidak melaksanakan kunut ketika bersama Profesor Hamka menjadi makmumnya, dan Profesor Hamka ketika menjadi imamnya dan makmumnya Hadratus Syekh Imam Asy'ari, maka Profesor Hamka kunut subuh. Sampai sebegitu ditampilkan apa itu? Akhlak. Jadi bagaimana sekarang para dai, pengajak agama melihat akhlak itu terdepan. Jadi pemahaman boleh berbeda, tetapi di situ sepakat untuk tidak sepakat. Maka dakwah ini menjadi indah. Dakwah ini menjadi ajang ukhuwah, menjadi metodologi bagaimana kita ini membangun kekuatan sesama kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk di masjid ini, misalkan ada mungkin imamnya zikir jahar, ada imamnya zikir sir, silahkan boleh berbeda, tidak pakai hukum wah yang zikir jahar itu bid'ah, enggak ada zaman nabinya. Ada. Kalau saya mengatakan Nabi SAW itu zikir usai sholat fardu itu dijaharkan. Raf'us sauti bizikri hina yansharifun nas minal maktubah. Zaman Nabi itu sudah terbiasa zikir usai sholat berjamaah itu zikirnya dikeraskan. Lalu ada hadis Nabi yang lain, irbi'u ala anfusikum, rendahkan suaramu, kata Rasulullah, la tad'una asam wala ghaiban walakin tad'una sami'an basira. Karena engkau, jadi rendahkan suaramu, karena engkau tidak berzikir, tidak memanggil yang tuli, tidak memanggil yang tidak kelihatan, tapi engkau sudah memanggil yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu zikirnya sir. Nah sebenarnya kalau kita diterapkan bisa dalam berbagai situasi. Elastis, kapan saatnya zikir bisa jahar, kapan saatnya zikir bisa sir. Di dalam beberapa penunjukan dalil, sir zikir disirkan itu kalau ada orang yang sholat takut mengganggu orang sholat, kalau ada di situ ada orang yang sedang tidur takut terganggu terbangun. Kalau situasinya bisa nyaman, sama-sama sholat berjamaah, sama-sama zikir jahar, itu tidak ada terganggu. Jadi sebenarnya elastis itu termasuk bagian dari metodologi. Karena kedua hal diperlukan. Zikir sir diperlukan untuk bahan dakwah, zikir jahar diperlukan untuk bahan dakwah. Jadi sebenarnya sama-sama ada. Kalau dibilang plus minus itu ada, tapi tidak sampai ada hukumnya. Zikirnya ini bid'ah, zikirnya ini makruh, gara-gara disirkan, gara-gara dijaharkan. Jangan seperti itu pola dakwah. Maka kalau ada orang masih menyampaikan dakwah model-model seperti itu, maka kurang banyak referensinya, kurang banyak guru sebagai pembandingnya. Jadi kalau kita banyak guru, banyak pembanding, orang itu makin bijaksana, makin dewasa. Dewasa dalam pemahaman, dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam akhlak, dewasa dalam ukhuwah. Itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena ibadah kita bagus, gara-gara hatinya jelek, hatinya tidak bagus dengan tetangga, tidak bagus menyakiti kaum muslimin. Setiap akhlak yang amal soleh yang dikumpulkan justru habis, rusak pahalanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Ini pengenalan kita tentang dakwah ukhuwah. Maka cinta kita kepada kaum muslimin, perlakukan kaum muslimin sebagaimana dia saudara kita sendiri dalam dakwah, dalam mengajak. Maka ajak orang yang sudah baik dan ajak orang yang belum baik dengan cara yang baik, bukan dengan cara keras, bukan dengan cara menghina, bukan dengan cara merendahkan, tapi bagaimana dia adalah saudara kita. Kalau kita katakan dia adalah anak-anak kita yang masih kecil, yang belum dewasa, yang belum mengerti, ajak dengan cara santun, dengan cara cahaya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan cahaya ke dalam hati kita sehingga kita diberikan ilmu yang bisa mencerahkan diri kita menjadi hamba yang memiliki hati yang bersih dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.